Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Desi Ervanggidae, NIM 18100-232. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan ayat jurnal untuk penjualan konsinyasi yang terdapat pada buku akuntansi keuangan menengah 2, halaman 247. Sebelum saya menjelaskan tentang pembuatan ayat jurnal ini, pertama-tama mari kita cermati ilustrasi soal berikut ini. Nelba Manufacturing Corporation mengirimkan barang dagangan seharga $40.000 dengan perjanjian konsinyasi kepada Batch Value Store. Nelba membayar biaya pengiriman sebesar $3.500 dan Batch Value membayar $2.500 untuk biaya iklan lokal yang dapat diganti pembayarannya oleh Nelba. Pada akhir periode, Batch Value menjual 2/3 barang dagang tersebut seharga $50.000 secara tunai. Batch Value memberitahukan penjualan tersebut kepada Nelba, meminta komisi sebesar 10% dan membayarkan sisa uang penjualan kepada Nelba. Yang diminta adalah buatlah jurnal penjualannya. Baik, berikut ini adalah ayat jurnal untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh Nelba Manufacturing Corporation dan Batch Value Store. Nah, di sini Nelba Manufacturing Corporation itu sebagai pengirim dan Batch Value Store sebagai penerima. Selanjutnya, dalam pencatatan ayat jurnal ini ada 6 transaksi yang dilakukan oleh Nelba Manufacturing Corporation dan Batch Value Store. Untuk transaksi yang pertama yaitu pengirim barang dagang, di mana pada transaksi ini pencatatan ayat jurnal yang dilakukan oleh Nelba Manufacturing Corporation yaitu barang dagang konsinyasi sebesar $40.000 pada sisi debit dan persediaan barang jadi sebesar $40.000 pada sisi kredit. Sedangkan pada Batch Value Store tidak mencatat adanya jurnal penjualan atau hanya mencatat memo penerimaan barang dagang, di mana $40.000 ini didapat dari pengiriman barang dagang yang dilakukan oleh Nelba Manufacturing Corporation kepada Batch Value Store. Transaksi yang kedua yaitu pembayaran biaya kargo oleh penerima, di mana pada transaksi ini pencatatan ayat jurnal yang dilakukan oleh Nelba Manufacturing Corporation yaitu barang dagang konsinyasi sebesar $3.500 pada sisi debit dan kas sebesar $3.500 pada sisi kredit. Sedangkan Batch Value Store tidak mencatat adanya ayat jurnal penjualan, di mana $3.500 ini didapat dari pembayaran yang dilakukan oleh Nelba Manufacturing Corporation atas pengiriman barang dagang kepada Batch Value Store. Transaksi yang ketiga yaitu pembayaran biaya iklan oleh penerima, di mana pada transaksi ini Nelba Manufacturing Corporation tidak mencatat adanya jurnal hingga ia menerima pemberitahuan. Sedangkan Batch Value Store mencatat ayat jurnal penjualan yaitu piutang dari pengirim sebesar $2.500 pada sisi debit dan kas sebesar $2.500 pada sisi kredit, di mana $2.500 ini didapat dari pembayaran yang dilakukan oleh Batch Value Store untuk pembayaran iklan lokal. Transaksi yang keempat yaitu penjualan barang dagang konsinyasi, di mana pada transaksi ini Nelba Manufacturing Corporation tidak mencatat adanya jurnal hingga ia menerima pemberitahuan. Sedangkan Batch Value Store mencatat ayat jurnal penjualan yaitu kas sebesar $50.000 pada sisi debit dan utang kepada pengirim sebesar $50.000 pada sisi kredit, di mana $50.000 ini didapat dari hasil penjualan barang dagang sebesar 2/3 yang dilakukan oleh Batch Value Store secara tunai. Transaksi yang kelima yaitu pemberitahuan penjualan dan beban serta jumlah terutang, di mana pada transaksi ini Nelba Manufacturing Corporation mencatat ayat jurnal penjualan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kas sebesar $37.500 pada sisi debit, di mana $37.500 ini didapat dari barang dagang konsinyasi sebesar $40.000 dikurangi dengan piutang dari pengirim sebesar $2.500.
Yang berikut beban iklan sebesar $2.500 pada sisi debit, beban komisi sebesar $5.000 pada sisi debit, di mana $5.000 ini didapat dari utang kepada pengirim sebesar $50.000 dikalikan dengan komisi sebesar 10%, dan pendapatan penjualan konsinyasi sebesar $50.000 pada sisi kredit. Sedangkan pencatatan ayat jurnal penjualan untuk batch value store, yaitu utang kepada pengirim sebesar $50.000 pada sisi debit, piutang dari pengirim sebesar $2.500 pada sisi kredit, pendapatan komisi sebesar $5.000 pada sisi kredit, dan kas sebesar $37.500 pada sisi kredit. Transaksi yang terakhir yaitu penyesuaian persediaan barang dagang konsinyasi berdasarkan biaya penjualan, di mana pada transaksi ini Nilba Manufacturing Corporation mencatat ayat jurnal penjualan yaitu beban pokok penjualan sebesar $29.000 pada sisi debit dan persediaan barang dagang konsinyasi sebesar $29.000 pada sisi kredit, di mana $29.000 ini didapat dari 2/3 dikalikan dengan $40.000 ditambah dengan $3.500. Demikian penjelasan dari saya mengenai pembuatan ayat jurnal penjualan untuk Nilba Manufacturing Corporation dan Batch Value Store. Sekian dan terima kasih.